Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 Sistem Informasi 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang mengangkat tema manajemen dari PT HSBC Indonesia. Next, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Syakir Abdul Hamid, yang kedua saya sendiri Mutia Zahra, yang ketiga ada Muas Nabil Abdurrahman, dan yang terakhir ada Vina Sofi. Next. Oke, pertama di sini kita akan membahas tentang berdirinya Bank HSBC ini. Nah, jadi Bank HSBC ini lahir dari sebuah gagasan sederhana, yaitu bank lokal yang melayani kebutuhan internasional. Pencetus pertama di balik gagasan pendirian bank ini adalah Thomas Sutherland, seorang Skotlandia yang saat itu bekerja untuk Peninsular dan juga Oriental Steam Navigation Company. Dia menyadari bahwa kebutuhan fasilitas perbankan lokal di Hong Kong dan juga pesisir Tiongkok itu sangat dibutuhkan, dan dia membantu mendirikan bank tersebut pertama kalinya di Hong Kong pada bulan Maret 1865 dan di Shanghai 1 bulan kemudian. Selanjutnya, setelah didirikan nih, bank ini mulai membuka kantor-kantor cabang untuk memperluas layanannya yang dapat diberikan kepada para nasabah. Sejak awal, pembiayaan perdagangan merupakan layanan bisnis unggulan bank ini, baik lokal maupun internasional, kekuatan yang diakui sepanjang sejarahnya. Pada akhir abad ke-19, bank ini menjadi lembaga keuangan yang paling terkemuka di Asia. Pada abad ke-20, bank ini menghadapi tantangan dan perubahan yang timbul karena konflik internasional hingga depresi ekonomi besar atau Great Depression pada tahun 1930-an. Nah, HSBC ini mendirikan sebuah perusahaan induk baru, HSBC Holdings PLC pada tahun 1991 dan berhasil melakukan penawaran untuk mendapatkan kepemilikan penuh atas Midland Bank pada tahun 1992. Dengan demikian, HSBC kemudian berkantor pusat di London. Nah, pada bulan November 1998, HSBC mengumumkan penggunaan merek yang seragam menggunakan HSBC dan simbol heksagon dimanapun bank ini beroperasi. Tujuannya adalah untuk memperluas pengenalan dan pengakuan terhadap HSBC oleh nasabah, pemegang saham, dan staf di seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Syakir Abdul Hamid, dipersilahkan. Oke, di sini selanjutnya ada history timeline HSBC. Pada tahun 1865, grup HSBC diberi sesuai dengan nama anggota pendirinya, yaitu Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation Limited, yang didirikan pada tahun 1865 di Hong Kong. Tahun selanjutnya 1873 ini adalah awal di Indonesia HSBC ini. Ketika itu agen pedagangnya ditunjuk untuk bertindak atas nama HSBC di Jakarta yang sebelumnya dikenal sebagai Batavia. Selanjutnya pada tahun 1884, tepatnya pada tanggal 5 Juli, setelah serangkaian kegagalan yang dialami oleh agen pedagang yang ditunjuk, HSBC memutuskan untuk membuka agen kantor banknya di Jakarta dan merekrut karyawan. Selanjutnya 1869, HSBC memperluas operasinya ke Surabaya. Nah, sebelumnya dikenal sebagai Surabaya. Tahun berikutnya 1910 memasuki dekade pertama 900-an. Bisnis utama HSBC mencakup pembiayaan perdagangan dan tabungan di Cina terus meningkat, bahkan selama periode Perang Dunia Pertama. Tahun selanjutnya pada tahun 1940, lebih dari 60 tahun setelah pertama didirikan di Indonesia, HSBC terus beroperasi sampai terpaksa berhenti untuk sementara selama waktu Perang Dunia Kedua dan pada pertengahan 1960-an. Dan selanjutnya ada tahun 1968. Nah, setelah masa-masa sulit, HSBC beroperasi kembali di Jakarta dengan lisensi perbankan yang diberikan pada bulan September 1968. Tahun selanjutnya, HSBC pada tahun 1989 memperoleh persetujuan untuk membuka cabang di Surabaya. Sejak itu, HSBC menjadi salah satu bank asing terbesar yang beroperasi di Indonesia hingga kini. Selanjutnya itu tahun 1994, kantor agen yang kemudian diubah menjadi cabang pertama beroperasi penuh diresmikan di Semarang. Nah, dan di tahun 2017, HSBC Group mengakuisisi PT Bank Ekonomi Raharja atau Bank Ekonomi.
sebuah bank lokal dengan jaringan luas di Indonesia. 7 tahun kemudian pada bulan Oktober tahun 2016, Bank Ekonomi berubah nama menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Selanjutnya pada April 2017, grup HSBC secara resmi menggabungkan kegiatan operasional kantor cabang Bank Asing HSBC di Indonesia dengan PT Bank HSBC Indonesia dan menjadi satu organisasi dengan nama PT Bank HSBC Indonesia. Dan tahun 2022 tahun sekarang jaringan domestik PT Bank HSBC Indonesia yang luas dan jaringan global grup HSBC memungkinkan PT Bank HSBC Indonesia mendukung para nasabah dengan solusi keuangan yang tepat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Sophie. Vina Sophie, saya persilakan. Oke. Baik, selanjutnya jenis usaha HSBC. Jenis usaha HSBC adalah pinjaman usaha. Beragam jenis pinjaman usaha dihadirkan untuk pembisnis, mulai pinjaman jangka pendek hingga jangka panjang. Temukan produk pinjaman yang sesuai dengan bisnis Anda untuk mendukung kebutuhan modal kerja. Pinjaman usaha dengan jaminan yaitu A. Limit pinjaman mulai dari 500 juta hingga 10 miliar. B. Jangka waktu pinjaman hingga 10 tahun. C. Jaminan tanah atau bangunan, antara lain rumah, apartemen, rukan, ruko, time deposit atau kas kolateral, surat berharga negara, atau obligasi. D. Tersedia berbagai pilihan jenis pinjaman, pinjaman cerukan atau overdraft, pinjaman aksep, pinjaman berjangka. Pinjaman usaha tanpa jaminan antara lain 1. Limit pinjaman mulai dari 50 juta hingga 1 miliar. 2. Jangka waktu pinjaman berjangka hingga 3 tahun. 3. Tanpa agunan. 4. Tersedia berbagai pilihan pinjaman, pinjaman cerukan dan pinjaman berjangka. Next. Pendanaan HSBC. HSBC Holding PLC. HSBC Holding PLC adalah bank universal multinasional Inggris dan perusahaan induk jasa keuangan. Ini adalah bank terbesar di Eropa berdasarkan total aset di depan BNP Paribas dengan US 2.953 triliun per Desember 2021. Pada tahun 2021, HSBC memiliki aset di bawah pengawasan AUC sebesar 10,8 triliun dan aset dalam administrasi senilai 4,9 triliun AUA masing-masing. Next. 1. Classification. HSBC masuk ke dalam B2B. Classification. Business to business adalah di mana suatu bisnis melakukan transaksi dengan bisnis lainnya. Seperti yang kita ketahui, HSBC adalah sebuah bank yang menyediakan layanan pinjaman usaha, di mana bank ini akan meminjamkan sejumlah uang untuk modal usaha bisnis lain, dalam jangka pendek ataupun panjang. Terhubung dengan pengertian B2B, HSBC ini melakukan transaksi dengan bisnis lain berupa jasa pinjaman usaha. Oleh sebab itu, bank HSBC ini termasuk ke dalam klasifikasi business to business. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Muaz, dipersilakan. Best Wealth Manager 4 year in a row. PT Bank HSBC Indonesia baru saja dinobatkan sebagai Indonesia's Best Wealth Manager atau Wealth Manager terbaik di Indonesia untuk keempat kalinya oleh The Asset AAA Awards. Predikat bergengsi itu kembali diraih berkat kemampuan HSBC dalam menghadirkan solusi manajemen keuangan atau wealth management yang lengkap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, serta investasi berkelanjutan perusahaan untuk memperkuat kemampuan digital. Direktur Wealth dan Personal Banking PT Bank HSBC Indonesia, Edi Cahya Negara menyampaikan, platform Wealth Management HSBC Indonesia telah mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan seorang nasabah untuk mengelola keuangannya secara menyeluruh. Head of Wealth Management HSBC Indonesia, Ferawati Zhao menambahkan, berinvestasi dalam teknologi menjadi prioritas HSBC sejak lama. Kini semakin diperkuat di tengah kondisi pandemi yang mendorong penetrasi digital di Indonesia.
Wealth management senantiasa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis keseluruhan Bank HSBC Indonesia. Meski menghadapi tantangan ekonomi di masa pandemi, dana kelolaan atau AUM yang dikelola bank tumbuh lebih dari 11,4% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, penelitian terbaru HSBC Indonesia tentang kalangan menengah Indonesia membawa kabar baik bagi potensi pengembangan wealth management tanah air. Studi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan perencanaan keuangan meningkat dengan 60% nasabah yang disurvei, mengatakan mereka ingin memastikan bahwa dirinya memiliki cukup uang untuk masa pensiun dan melindungi masa depan keluarga mereka. Sejak 2018 hingga tahun ini, HSBC Indonesia terus mempertahankan predikat sebagai Best Wealth Manager di Indonesia dalam ASEAN Award Asset atau AAA dari The Asset, yang merupakan salah satu publikasi keuangan terkemuka di Asia untuk kategori private banking, wealth management, dan investasi. Next, solusi teknologi informasi. Dengan adanya Bank HSBC ini sangat berguna bagi para pembangun usaha karena menyediakan jasa pinjaman usaha, di mana teknologi informasi sangat berpengaruh dalam proses peminjaman uang tersebut, di mana uang tersebut dapat ditransfer ke rekening, terutama rekening Bank HSBC. Dalam teknologi informasi Bank HSBC ini menyediakan ATM untuk para customer-nya agar mudah dalam melakukan transaksi. Selain itu, ATM Bank HSBC ini dilengkapi dengan teknologi anti-deep skinning untuk pelindungan dari pencurian informasi rekening saat menggunakan kartu di mesin ATM. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.